Oke, sekarang Mister mau coba cek untuk share screen dulu. Apakah share screen Mister sudah muncul sekarang? Sekarang sedang bergerak. Sudah muncul ya di semuanya, di screencast teman-teman semua. Kemarin kita belajar mengenai operator bersyarat ya. Operator bersyarat yang isinya ada terkait dengan beberapa perintah logik atau ekspresi. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Dennis tadi nggak ada, Abel, Juno, Hisham, dan Ika gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Kita nunggu temennya ada 4 lagi ya yang belum masuk. 1, 2, 3, 4. Yes, betul. Ada 4 lagi yang belum. Sembari nunggu, ada yang mau ditanyakan? Nggak apa-apa, silakan. Nggak ada? Yakin nggak ada? Udah clear semuanya? Oh, ada chat nih, apa nih? Toko Kembang Gula 2. Oke, Toko Kembang Gula 2. Ntar, Mister off dulu. Mister pindah ke yang Toko Kembang Gula 2. Toko Kembang Gula. Oh, berarti materi yang ini ya, yang minggu kemarin ya. Mister coba buka dulu operator bersyarat. Kemudian yang Toko Kembang Gula yang apa nih? Toko Kembang Gula yang kondisi atau yang rekomendasi? Hisham. Mau yang rekomendasi apa yang gula? Toko Kembang Gula 2 yang nomor 8. Yang ini bukan, sebentar buka dulu. Nomor 8 yang ini. Wait. Coba Mister share screen dulu. Mana? Oh, ini. Yang ini? Yang tanpa gula ini? Betul apa enggak? Atau yang satunya? Benar yang ini? Toko Kembang Gula jiwanya yang kondisi, berarti yang nomor 8 yang ini. Oh, yang satunya. Oke, wait. Mister close dulu kalau gitu. Ganti yang satunya. Nomor 8. Nomor 8 yang ini. Yang satunya nggak ada nomor 8 loh. Coba ya, Mister share screen dulu. Paling mentok nomor 7. Atau maksudnya bintang 1. Yang bintang 1. Oh, yang bintang 1. Oke. Berarti yang bintang 1 ini. Nah, di sini ada teori. Nah, sekalian nih, pas banget. Kemarin kita udah belajar mengenai operator bersyarat yang isinya itu diawali dengan kita belajar mengenai logic operator, ya kan? Logic operator itu ada banyak. Ada lebih besar, lebih kecil, tidak sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, dan sebagainya. Nah, tujuannya apa? Saat kita nanti mendapatkan atau menganalisis suatu ekspresi, dia nanti akan menghasilkan true atau false. Kan gitu ya. Nah, sekarang ini ada berapa nih? Udah pada masuk semua belum? Abel, Dennis, Juno, Hisham, sama yang Ika. Oke, belum ada yang baru. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang Mister akan review. Tadi kan nggak ada yang nanya ya. Yang nanya cuman Hisham nih. Berarti yang lainnya asumsinya clear ya. Sekalian juga nanti bergantian ya. Gluten tidak sama dengan susu. Ini nanti pengembaliannya atau hasil kembalian nilainya apa? Juno. Gluten tidak sama dengan susu. True atau false? Returnnya nanti. Hasil logiknya, hasil ekspresinya apa? True atau false? Gluten tidak sama dengan susu.
Betul apa salah? False. Oke. Dapat ya. Oke, Juno dapat. Sekarang yang selanjutnya, 1500 lebih besar sama dengan 2000. Abel. Nah, sekalian review nih. Kalau ini clear semuanya, bisa jawab semuanya, berarti aman nih. Kita bisa lanjut ke operator bersyarat. Operator bersyarat yang dia nested. Abel gimana? 1500 tidak lebih besar sama dengan 2000. True or false? False. Oke. Kita cek semuanya ya. Mister ikutin. Nggak ada yang Mister nggak ikutin ini. Ini semuanya Mister ikutin. Nanti kita akan kelihatan siapa ini yang apa-apa yang benar, apa-apa yang salah. 24 lebih kecil 12 atau 24 lebih kecil dari 24. Ingat atau. Kalau atau itu adalah hintnya salah satu aja benar, maka ekspresi semuanya dianggap betul. 24 lebih kecil dari 12 bla 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 itu adalah satu ekspresi ya. Semuanya itu dianggap satu ekspresi. Sekarang Mister mau, tadi Juno udah, Abel udah. Oh Yumna, udah Yumna baru bergabung. Selamat datang Yumna. Assalamualaikum. Yang 24 lebih kecil dari 12 atau 24 lebih kecil daripada 24, hasilnya ekspresinya apa Yumna? True or false? True or false? Yumna, suara Mister masuk? Suara Mister ke Yumna? Masuk ya? Oke, false jawabannya. Oke, terus selanjutnya. Yang length dari waffle itu lebih besar daripada 10. Udah Hisham. Length dari tulisan waffle itu ya maksudnya. Itu kan ada tanda petik, berarti dia string. Kata waffle itu lebih besar daripada 10. True or false? Hisham. Yang lainnya nanti tolong ketika udah terjawab semua jangan keburu-buru langsung di checklist ya. Mister dulu yang checklist biar nanti nggak jadi merah teman-teman semuanya. True or false? False. Oke, Hisham false. Nggak ada yang true nih ya. Oke, kita lanjut dulu. 999 lebih besar daripada 450. Hisham udah. Ika. 999 lebih besar daripada 450. Menurut Ika true or false? Hasilnya true atau hasilnya false? Dimasukkan ke kolom apa nih? Ika? Halo Ika? 999 lebih besar daripada 450. Apa jawabannya? True atau false? Ini tadi false terus ya. 1, 2, 3, 4. Apakah ini false juga hasilnya? Ika, halo? Suara Mister terdengar? Oke, Hazel, selamat datang. Assalamualaikum, selamat malam. Oke, sebentar ya. Oh, sepertinya Ika lagi AFK atau gimana nih? Oke, kita ganti Hazel aja. Halo Hazel, suara Mister kedengaran, Hazel? Oh, Ika ada. Alhamdulillah. True. Oke, nice. True, akhirnya ada yang true juga. Oke. Hazel, suara Mister kedengar? Halo? Apakah suara Mister terdengar? Coba Hazel jawab yang 4 kilogram sama dengan 4 kilogram. Itu ada tanda petiknya semua ya. Gimana Hazel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah 8 nih. 7. 1, 2.
Halo Hazel. Soal yang 4 kilogram sama dengan 4 kilogram. Jawabannya true or false? Oke. True. Alhamdulillah. Ada 2 yang true. Oke. Terakhir, Danish yang nanya tadi. Sekarang pertanyaannya adalah 15 lebih besar daripada 5 dan 10 lebih besar daripada 5. Mister kasihin. N itu wajib dua-duanya harus benar kalau ingin dinyatakan ekspresinya itu true. Satu aja salah pernyataannya, baik yang kiri atau yang kanan ya, itu akan dianggap false. Nah, itu ya hintnya. Beda sama yang or tadi. Kalau or, satu aja yang benar, maka dianggap true. Kalau ini, satu aja yang salah, maka dianggap false kalau yang N. Ya, gimana Danish? Yang terakhir, 15 lebih besar daripada 5 dan 10 lebih kecil daripada 5. True or false? Gimana? Danish? Oke, ada yang baru bergabung nih sepertinya. Tadi siapa yang baru bergabung? Oh, ini dia. Ayla, assalamualaikum, selamat malam. Suara Mister terdengar? Waalaikumsalam. Oke, good, nice. Kita sedang membahas ini Ayla di bagian bintang pertama yang toko kembang gula yang rekomendasi. Kalau Ayla belum sampai ke sini atau belum selesai mengerjakan, boleh dibuka dulu platformnya, masuk ke yang toko kembang gula rekomendasi bintang yang pertama. Oke, sekarang lanjut tadi sampai mana? Danish. Danish gimana Danish? Sudah menemukan kelompok yang mana ini? 15 lebih besar daripada 5 dan 10 lebih kecil daripada 5. Hasilnya akan menjadi apa? True or false? Mana? Danish? 15 lebih besar daripada 5 dan 10 lebih besar daripada 5. True. True? Oke, alhamdulillah. True. Ada 3 akhirnya. Oke, thank you. Nah, sekarang kita bahas ya. Ini adalah jawaban teman-teman semuanya. Oke, kita bahas mulai dari yang pertama tadi. Gluten tidak sama dengan susu. Gluten itu berbeda dengan susu. Kan gitu ya kalimatnya tidak sama dengan. Benar apa salah? Gluten itu nggak sama kan dengan susu kan? Berarti betul. Ya enggak? Bingung nggak ini dengan kalimat ini? Gluten itu tidak sama dengan susu loh. Iya kan? Berarti harusnya betul. Kenapa? Karena memang gluten itu tidak sama dengan susu, bukan false. Kita bukan mau menyeleksi apakah gluten itu tidak sama dengan susu. Maksudnya dalam artian, ya gluten tidak sama dengan susu itu kenyataan yang betul. Nah, itulah yang akan kita dapatkan di bagian terakhirnya. Jadi, ini tidak false, tapi true. Nah, sekarang Mister sebelum ini ganti dulu deh. Mister akan coba checklist. Nah, ada yang merah. Merah ada yang kurang berarti ini. True-nya ini kurang atau false-nya yang kelebihan. Nah, kita bahas tadi. Yang gluten ini itu tidak sama dengan susu itu benar kan gluten berbeda ya kan sama yang susu kan. Kayak gini, garam tidak sama dengan gula. Betul apa salah? Bayangannya kayak gitu. Betul kan? Nah, kayak gitu. Jadi, yang dimaksud hasil ekspresi itu adalah kondisi realnya dia itu sebenarnya pernyataannya benar apa enggak. Bukan kita mau melihat satu poin ke kiri, misalnya sebelah kiri ada gluten. Apakah gluten ini tidak sama dengan susu? Iya, enggak sama. Salah, dia bukan susu. Bukan itu yang dimaksud salah atau benar. Tapi lebih ke arah pernyataannya. Gluten ini tidak sama dengan susu. Stop. Kalimat itu betul apa salah? Kayak gitu. Kebayang ya? Jadi kalau di dalam dunia code, dia memang cenderung to the point. Nggak ada kalimat sebelum-sebelumnya penjelas seperti kalau kita ngomong bahasa Indonesia.
Nah, yang harus diperhatikan teman-teman adalah kondisi ekspresi ini hasilnya apa sih gitu loh. Jadi yang ini tadi bukan di bagian false, tapi di bagian true-nya. Kenapa? Karena pernyataan ini betul. Dia menyatakan bahwa gluten tidak sama dengan susu. Ya, kebayang ya? Jadi hati-hati nih, tadi yang menjawab gluten tidak sama dengan susu yang false, hati-hati. Kemudian ini 1500 lebih besar sama dengan 2000. Ini kan angkanya lebih kecil nih yang kiri 1500, ini 2000. Harusnya kan bukan lebih besar ya, tapi lebih kecil sama dengan 2000 masuk, atau 1500 lebih kecil dari 2000 itu juga masuk. Nah, jadi pernyataan ini kalau 1500 lebih besar daripada sama dengan 2000, jawabannya apa? False apa true? Harusnya false apa true? Gimana? Bingung nggak? 1500 itu lebih besar sama dengan 2000. Lebih besar atau sama dengan... Ya, gimana Ayla? Jawabannya apa? Oke, Mister ganti soalnya deh. Satu lebih besar sama atau sama dengan 2. Bener apa salah? Salah. Salah. Kenapa kok salah, Ayla? Kan 1 kurang dari 2. Nah, oke. Kebayang ya? Sama dengan angka yang ada di depan 1500 lebih besar sama dengan 2000. Berarti harusnya Kurang dari sama dengan. yes. Berarti pernyataannya yang akan nanti dikembalikan oleh sistem akan ngomong apa? True or false? Eh, Itu tadi udah bener, Ayla. Tadi udah bener. Tinggal sekarang kalau kondisinya seperti itu, sistem akan ngomongnya seperti apa? True or false? Oke, ulang lagi ya. Tadi Ayla menyatakan, Mister ngomong, 1 itu lebih besar sama dengan 2. Kata Ayla apa? Tadi apa ya? 1 lebih besar 1 atau sama dengan 2. Kata Ayla apa jawabannya? Bener? kurang dari sama dengan itu. Ya, itu 2. penjelasannya kan. Heeh. Pernyataan Mister bener apa salah? Salah. Nah, itu Ayla maksudnya, teman-teman. Yang dijawab Ayla itu yang akan menjadi balikan nilai yang akan dijawab oleh sistem. Yang tadi Mister nanya, sistem akan jawab apa? True or false? Nah, tadi Ayla kan jawab pernyataan Mister itu salah. Salah. Nah, berarti kalau di sistem analoginya dia harusnya pengembaliannya true or false. Kalau False Ayla kan? berperan sebagai sistem, gimana? False kan? False, bener. Gimana? Kebayang teman-teman? Yang ditanya bukan alasan ya teman-teman, tapi langsung to the point nih. Jadi kita nih kalau di coding itu kita belum butuh alasan kalau nggak ditanya alasannya. Yang jelas jawabannya ini benar atau salah gitu. Nah, pernyataan tadi yang Mister sampaikan, 1 lebih besar sama dengan 2. Kalau teman-teman ngobrol kan, tadi jawabannya kan spontannya salah dong, ya kan? Nah, sistem juga sama. Yang akan dijawab oleh sistem itu true or false. Nah, false itu untuk yang salah, true itu untuk yang benar. Analoginya kayak tadi. Ketika kita masukkan di sistem 1500 lebih besar sama dengan 2000, maka si sistem akan menganggap pernyataan ini benar atau salah, true or false. Jawabannya apa? False. False. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Ada yang bingung? Yang bagian ini? Berarti ini benar apa salah? Di sini, ditempatkan di false-nya ini betul atau perlu digeser ke kanan? Betul di false. Tetap di false ya. Oke, good. Yang lainnya gimana? Kok Ayla terus nih yang jawab? Clear nggak nih? Jangan ada yang bingung ya. Aman? Abel, Hazel? Aman.
Aman ya. Oke, nice. Selanjutnya, 24 lebih kecil daripada 12 atau 24 lebih kecil daripada 24. Bener nggak ini penempatannya di sini? Mister akan coba biar nggak bingung. Kalimatnya akan Mister buat kalau sistem ini pengembaliannya Mister akan bilang true or false. Tapi kalau pernyataan bener atau enggak, itu artinya tempatnya di sini itu bener atau enggak gitu ya, biar nggak bingung ya. Balik lagi yang ini. Bener nggak pernyataannya ini ada di sini? Di true or false-nya. 24 lebih kecil daripada 12 atau 24 lebih kecil daripada 24. Bener nggak? Tempatnya di situ. Di false-nya. Seharusnya betul di false. Seharusnya betul di false ya. Benar, oke. Yang lainnya setuju? Nggak ada yang berbeda? Yakin? 24 ini lebih kecil daripada 12? Enggak ya, harusnya lebih besar. Or-nya juga 24 lebih kecil daripada 24, harusnya sama dengan. Yakin semuanya? Nggak ada yang berbeda? Kunci ya. 3, 2, 1. Oke, good. Berarti udah benar ya. Yang ini udah benar. Udah makin paham kan? Dapat ya? Kemudian yang selanjutnya, panjang dari karakter tulisan waffle, karakternya itu lebih besar daripada 10. Dia ada di false. Betul apa salah? Tempatnya di false. Setuju semua? Setuju semua? Coba, length waffle ada berapa? Kalau setuju semua, Mister yang nanya nih. Length waffle ada berapa sih memang? Harusnya itu. Length waffle itu sama dengan berapa? Masih ingat? Length itu untuk menghitung apa? Menghitung panjang. Panjang apa? Panjang karakter. Panjang karakter, oke. Panjang karakternya ada berapa? Ada 4. Ada 4. Ngitungnya gimana? W itu sama dengan 0, A itu sama dengan 1, Yes. F itu sama dengan 2, Yes. E itu sama dengan 3, L itu sama dengan 4. Oke. Yang lainnya gimana? Setuju? Sepakat? Panjangnya adalah 4. Oke? Mister kunci? 3, 2, 1. Oke ya, berarti semuanya berpemahaman sama ya? Ya. Jawabannya kurang tepat. Yang disampaikan Ayla tadi indeks. Mister menanyakan panjang. Hati-hati. Kalau panjang, ngitungnya itu dari 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Kalau kita ngomong indeksnya ada berapa, sampai berapa, baru dimulai dari 0. Sampai yang terakhir adalah n-1. Atau panjang dikurangi 1. Jadi panjangnya itu, length waffle itu ada 5, teman-teman. Hitungnya mulai dari 1. 1, 2, 3, 4, 5. W1, A2, F3, 4, 5. Kalau indeksnya itu dimulai dari 0. 1, 2, 3, 4. Alias 4-nya itu kalau di dalam code biasanya sampai N minus 1. N itu adalah length. Length dari si kata, kalimat, atau karakter dan sebagainya. Bayang? Jadi kalau length itu adalah ngitung kita biasa. Panjangnya ada berapa? Hurufnya ada berapa? Tapi kalau indeks itu kita ngitungnya mulai dari 0. Hati-hati, beda nih, beda. Jangan sampai kecampur. Nah, tadi udah tahu ya, berarti 5. 5 lebih besar pada 10. Udah clear, sama. Berarti di false. Berarti nggak ada masalah. Terus yang selanjutnya di bagian ini, 999. Nah, ini udah
Oke, udah nggak ada yang perlu yang ditanyakan. Ini juga sama. Selanjutnya bagian terakhir, 15 lebih besar daripada 5 dan 10 lebih besar daripada 5. Sudah benar nggak tempatnya di true? Sudah benar? Sudah benar. Sudah benar ya? Oke. Kunci ya. 3, 2, 1. Sekarang Mister akan coba checklist. Oke. Yang belum sampai di bagian yang belum selesai di bagian bintang 1 dan sudah sampai di bintang 1, jawabannya seperti ini ya. Hati-hati sekali lagi, yang disampaikan true or false ini adalah pernyataannya. Bukan kita untuk suruh ngoreksi bagian kirinya pernyataannya bener atau salahnya, enggak. Tapi seluruh ekspresinya. Karena ada kemungkinan seperti ini ya, kiri dan kanan. Kalau cuman ada satu ekspresi gini, satu pernyataan ekspresi, kalau ini ada dua pernyataan ekspresi dalam satu statement, itu yang kita lihat adalah keseluruhan, tidak parsial bagian kirinya saja atau kanannya saja. Oke ya, kebayang semuanya? Udah clear ya? Wih, gak berasa udah 7:30 ya. Cepet banget ya. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait dengan operator logiknya? Gak ada? Yakin ya? Gak ada ya? Next, kalau ada pertanyaan atau soal-soal terkait dengan operator logik harusnya udah clear loh. Hati-hati, saya akan coba ingatkan lagi, lebih kecil itu harus dipastikan betul-betul lebih kecil. Bukan sama, kayak 24 sama 24 itu bukan lebih kecil, tapi itu sama dengan. Nah, bedakan ya. Kalau ada tandanya lebih kecil atau sama dengan, nah itu baru masuk. Tapi kalau cuma lebih kecil aja, itu nggak masuk. Karena 24 itu nggak lebih kecil daripada 24, tapi dia sama. Kemudian ada pernyataan juga terkait dengan misalnya gluten dan susu atau kalimat apapun yang memang dia betul-betul beda. Yang dilihat itu bukan artinya ya. Contohnya kayak gini. Mungkin teman-teman tadi agak terkecoh dengan gluten kan juga mengandung susu ya Mister gitu ya. Kita bukan sampai menganalisis ke bagian situ. Di dalam sistem itu nggak ada kegiatan untuk seperti itu. Dia mempunyai pemikiran yang sangat mendasar. Tulisan gluten itu tidak sama dengan susu. Tulisannya, bukan artinya ya. Kita nggak sampai ke arti. Ada yang ditanyakan? Oh, Cannavaro. Oke, baru bergabung. Oke. Gak apa-apa Cannavaro. Ini masih review yang kemarin terkait dengan operator logik. Langsung ikutin aja ya Cannavaro ya. Jadi yang kita lihat adalah tulisannya. Kalau angka berarti kita membandingkan angkanya itu seperti apa, lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Kalau tulisannya apakah dia sama dengan atau tidak sama dengan. Jadi kalau ada pertanyaan milk tidak sama dengan susu, betul apa salah? Kalau ada soal string milk tidak sama dengan string susu, betul apa salah? Nah, gimana nih? Ayo. String milk tidak sama dengan string susu. Betul apa salah? Salah. Kenapa kok salah? Hisham. Kenapa kok salah? Gimana? Yang lainnya ada yang sepakat dengan Hisham? Coba dibantu Hisham kenapa kok salah? Kalau ada yang berbeda silakan. Mister mau pastikan dulu sebelum. Oke, Dennis gimana? Tuh. String milk tidak sama dengan string susu. Betul apa salah?
True or false? Maaf, ntar bingung. Sepertinya Mister mau coba ini dulu ya, masuk ke code-nya dulu ya. Sepertinya masih ada beberapa yang agak bingung ya dengan bagaimana sistem menerjemahkan betul atau salahnya ya. Oke, sekalian Mister akan coba nanti kalau sudah paham di bagian reviewnya, Mister akan coba langsung masuk ke bagian yang materi kita, yaitu terkait dengan nested if atau operator bersyarat bersarang. Oke, Mister akan ulangi. Misalnya ada variabel, jangan variabel ya, langsung aja kayak gini ya. Print milk itu tidak sama dengan string susu. Kan tadi Mister seperti ini kan bilangnya. Ini betul apa salah? Kalau kita running, tadi ada jawab salah ya. Coba ya kita running. True. Tahu nggak kenapa kok true? Sistem hanya akan melihat bagaimana bentuk dari tulisan milk dan tipe datanya dibandingkan dengan tulisan susu dan tipe datanya. Kalau benar-benar sama bentuk tulisan dan tipe datanya, dia akan true. Tapi kalau betul-betul salah, kalau ini kasusnya sama dengan ya. Kalau yang ini tidak sama dengan karena ini salah, maka dia dibilang true. Karena tulisan milk itu memang betul-betul tidak sama dengan susu. Sistem nggak bisa mengartikan membahasa Inggris kan teman-teman. Kebayang nggak? Lagi. Kalau yang ini susu itu sama dengan susu. Hasilnya true. Dia akan membandingkan tulisan susu string dengan tipe data string dibandingkan dengan tipe data susu, tipe data string juga yang bertuliskan susu. Betul-betul sama nggak? Kalau sama, dia akan mengembalikan true. Kalau yang ini kasusnya tidak sama dengan susu. Betul kan ini tidak sama dengan susu? Iya, kata sistem. Berarti dia benar pernyataannya. True. Bingung nggak? Nggak muncul. Wait. Oh, maaf. Ulang. Tadi Mister mencontohkan yang pertama adalah milk tidak sama dengan susu. Jawabannya di sini sistem memberikan jawaban true, benar pernyataan ini. Based on apa? Tulisannya bentuknya sama apa enggak dan tipe datanya sama apa enggak. Kalau dia ini ternyata enggak sama, berarti dengan tanda tidak sama dengan ini dia benar kan artinya? True. Pengembalian dari sistemnya jawabnya true. Nah, selanjutnya kalau ada pernyataan susu sama dengan susu, kita kasih ke sistem akan mengembalikan jawabannya true. Kenapa? Karena tulisannya ini sudah sama persis dengan ini beserta dengan tipe datanya yaitu string. Kebayang? Sampai sini kebayang? Abel, Ayla, Hazel, Cannavaro, Danish, Juno, Yumna, Hisham, dan Ika. Yang kebayang raise hand deh. Nanti Mister akan soal satu lagi bagi yang sudah kebayang. Oke, Hazel. Yang lain? Jangan turun dulu, Hazel. 3. Oke, Ika kebayang. Abel kebayang. Hisham kebayang. Ayla, Cannavaro. Yang lainnya? Juno dan Yumna gimana? Kebayang? Oke, Yumna? Sama-sama true, tapi pernyataannya beda. Kebayang ya? Oke, sekarang kalau kebayang,
Harusnya bisa menjawab yang pernyataan ini. Mister mau kasih soal satu lagi. Kalau ada pernyataan seperti ini. 1, true or false? Kalau Mister Running. Bagian yang baris ketiga. Mister Random ya, jawab tunjuk ya. Hisham. True or false? True or false, Hisham? Satu sama dengan 1. Tapi ada titik petiknya ya, satunya. True or false? Ya, siapa yang mau menjawab? Silakan. Selain Hisham juga boleh. False, karena angka satunya tidak memakai petik. Yes, betul. Mantap. Kebayang ya? Jadi dia nggak akan mengartikan ini. Dia bisa ngerti, oh ini angkanya cuma benar-benar 1. Ya udah selesai 1. Enggak, dia sampai detail. Tapi ingat, dia nggak mengartikan. Kalau kayak gini, kira-kira jawabannya benar apa salah? Terakhir, siapapun volunteer, nggak perlu Mister tunjuk, udah clear semua kan? 3, 2, 1. Siapa yang menjawab? Yang bagian terakhir? Jawabannya false. Kenapa? False. Kenapa? Karena hurufnya nggak sama. Oke. Betul sekali ya. Jadi ini nggak sampai ke bagian dia bisa mengartikan one itu sama dengan 1, meskipun dia sama-sama string. Oke ya. Clear ya? Sesimpel itu. Nah, harapannya nanti ke depannya kita masih tetap ada di operator bersyarat. Kita masih akan terus bekerja di sini. Nah, nanti di soal-soal berikutnya semoga nggak ada lagi kendala terkait dengan penentuan true or false-nya. Oke, ada yang ditanyakan dulu? Nggak ada? Clear semua? Oke, kalau clear semua silakan di ininya, di lower hand semuanya. Kita akan coba lanjut ke materi kita berikutnya. Kita masih akan membahas mengenai operator logic, di mana nanti kita akan aplikasikan dengan yang namanya operator bersyarat atau conditional statement. Atau biasanya kita ngomongnya if statement. Nah, if statement itu seperti apa? Ini kan tadi beberapa contoh ekspresi ya. If statement itu seperti yang kemarin sempat kita bahas. If misalnya contohnya kayak kue sama variabel kue sama dengan roti. Kemudian print sesuatu lah ya, terserah nanti bisa perintahnya apapun. Yang satunya lagi elif, kalau ada kondisi yang lain misalnya kue sama dengan pancake, printnya juga bisa macam-macam, something. Nah, inilah yang dimaksud dengan conditional statement atau operator bersyarat. Nah, operator bersyarat itu selain if dan elif, itu ada satu lagi yang akan mengcover keseluruhan. Kalau ini kan ada ekspresinya ya. Ini kan ekspresi, sama seperti ini. Milk tidak sama dengan susu. Ini juga sama, kue sama dengan roti, atau ini tidak sama dengan juga boleh, bebas, tergantung kebutuhan. Ada satu lagi yang tidak mempunyai ekspresi, yaitu else. Artinya apa? Ketika kue ini tidak sama dengan roti ataupun kondisinya tidak sama dengan pancake misalnya, maka dia akan di cover oleh else. Misalnya ini kita buat sama dengan ya, supaya dia bisa tercover oleh else. Print lainnya. Jadi nanti kue ini akan menjadi input dari si user, karena dia misalnya sebagai inputan untuk preference kue. Kalau kita running,
Misalnya kuenya kalau roti, maka dia harus akan ngeprint sesuatu. Kalau dia kuenya adalah pancake, maka dia akan ngeprint something. Kalau ternyata dia memasukkan selain roti dan pancake, contohnya apa ya, dorayaki, maka dia akan masuk ke lainnya. Segala sesuatu yang nggak ada di dalam roti dan pancake atau conditional statement yang sebelum-sebelumnya, ini kan conditional statement 1, conditional statement 2, kemudian ini adalah yang tidak di cover oleh conditional statement sebelum-sebelumnya. Mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang ada if dan elifnya. Itu akan masuk ke dalam lainnya. Sekarang kita cek lain. Kita cek sembarang kata ya. Kita ketik sembarang, maka dia juga akan masuk ke lainnya. Oke. Sampai sini kebayang dengan yang dimaksud conditional statement? Aman? Kalau ada yang bingung, langsung resen ya, supaya nanti Mister akan coba ulangi lagi. Nah, selanjutnya di sini if ini nggak berhenti cuman komen-komen saja, komen-komen biasa seperti ini. Bisa juga loh di dalamnya misalnya kita tambahkan if lagi. Nah, ketika kita menambahkan if di dalam if, itu dinamakan conditional statement bersarang atau nested conditional statement. Kalau bahasa Indonesianya di sini, kalau mau ke materinya, nah ini operator bersyarat bersarang. Tapi biasanya kalau di dunia code atau di dunia development, biasanya kita ngomongnya itu nested if. Ada if dalam if. Dan nested itu nggak hanya berdasar, nggak hanya dia cuman if aja. Bisa while, bisa for, bisa structure, dan sebagainya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, Mister kembali ke code-nya. Saat kita menambahkan if, Mister lanjutkan, maka ini disebut nested if. Nah, misalnya, Mister mau tambahkan lagi. Saat dia udah mendapatkan roti, kemudian kalau dia menambahkan rasa juga, misalnya Mister tambahkan coklat, maka kita akan bilang, munculkan outputnya yummy. Kemudian di sini kita kasih input lagi. Rasa sama dengan input, masukkan rasa. Dan kita running. Kemudian kita masukkan roti misalnya. Nah, dia akan menyuruh kita untuk memasukkan rasa sesuai dengan code yang udah kita define di sini. Kemudian pada saat kita memasukkan rasanya coklat, dia akan muncul yummy sesuai dengan apa yang diharapkan. Sampai sini kebayang? Nah, ini adalah contoh nested if. Sesimpel itu. Gimana? Terbayang? Dari contoh sederhana ini, nested if itu disebut nested if jika di dalam if itu ada if. Cuman if doang, Mister. Enggak. Misalnya kita butuh 2, if, elif, elif lagi, itu juga masuk dalam nested if. Biasanya kita nyebutnya itu, menandainya itu dari sini, indentasinya. Kalau indentasi pertama ini nggak ada indentasi ya. Berarti dia adalah if utamanya, main if-nya. Kemudian nested if-nya mana saat dia masuk ke dalam satu indentasi sini, satu tab. Kemudian ada if lagi. Nah, itu adalah level keduanya si if-nya. Maksudnya nested-nya. Mulai dari kondisi yang dia di dalam if, ada if-nya itu di situ. Ini juga boleh ditambah lagi seperti ini ya, teman-teman. Elif, rasa sama dengan nanas. Kemudian printnya asam misalnya. Kalau ini kita masukkan roti, kurang i. Roti, kemudian nanas, ya dia akan muncul sama asam. Ini juga bisa dimasukin else juga, Mister. Bisa, nggak apa-apa. Tergantung kebutuhan. Tahu lah rasa. Oke, sekarang kita coba cek.
roti, kemudian kita ketik sembarang. Nah, karena dia nggak ada di dalam nanas dan coklat, maka dia akan ngeprint bagian yang terakhir else-nya, yang tidak ada di bagian sini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nested if itu hanya dia akan ada di dalam if-nya lagi. Selesai sampai situ. Nah, terkait dengan kebutuhannya seperti apa, itu adalah sesuai dengan soal nanti, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau dia ternyata misalnya di roti itu ada beberapa hal yang harus ditanyakan lagi ke user, misalnya ini ya, tentang rasanya, atau mungkin tentang ukurannya, tentang jumlah rotinya yang mau dibeli, misalnya, itu boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Dan nested if itu nggak terbatas berhenti di hanya satu level aja. Di dalam ini ada if lagi, boleh Mister? Boleh, nggak apa-apa. Oke, kebayang teman-teman? Yang dimaksud nested if apa? Ketika dia ada if di dalam if. Levelnya berapa level Mister? Unlimited. Tergantung kebutuhan kita. Nggak hanya satu level. Bisa 2 level, 3 level, 4 level, dan seterusnya. Oke, clear sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nah, ini sudah masuk ke bagian materi kita ya, terkait dengan operator bersyarat yang bersarang tadi. Sekarang kita coba masuk ke dalam presentasinya. Apakah ada yang ketinggalan nggak Mister menyampaikannya? Jadi tadi kita udah mencoba untuk membuat, nah ini if yang biasa, contohnya if yang biasa, yang tadi di awal. Kalau tadi Mister mencontohkan ada if, elif, else. Kok ini if semua Mister? Boleh, boleh, nggak apa-apa. If. Tapi ingat, ketika kondisinya kayak gini, perbedaannya adalah saat ini nggak cocok, sistem akan lompat ke sini. Sistem akan melanjutkan lagi ke sini, ke bawah. Terus semuanya akan dieksekusi. Tapi kalau kita gunakan elif, contohnya seperti ini. Saat ini nggak cocok, maka dia akan mengerjakan ini. Oh, ini cocok. Dia nggak akan mengerjakan ini. Langsung berhenti kodenya. Begitu pula kalau ini tadi. Kalau if ini roti cocok, dia akan berhenti langsung. Dia akan langsung melanjutkan kondisi yang di sini. Dan berhenti. Kalau yang di sini, yang di bagian PowerPoint, saat ini cocok, if juga akan tetap dikerjakan ini juga lagi, ngecek lagi. Padahal tadi udah cocok yang atas nih. Kalau ini sama yang kondisi pertama kedua itu mirip ternyata, misalnya kita typo, ini itu sama dengan juga, maka dia akan berubah jadi desaku. Jadi hati-hati dengan if. If saja, itu nggak akan ada error. Tapi jatuhnya adalah bug. Hati-hati. Usahakan kalau memang itu memilih salah satu, gunakan if dan elif. Itu lebih efisien untuk menghindari bug. Karena itu nggak akan muncul error. Hanya logiknya aja yang berubah. Nggak sesuai dengan keinginan kita. Oke, nah ini tadi ya. Nah, kemudian di dalam flowchartnya, nested if itu seperti ini. Jadi ketika dia masukkan kategori produk susu, ketika dia iya, nah dia masuk lagi. Ditanya inputnya apa, kemudian dilihat lagi, if ya, if tidak. Nah, ini adalah nested if. Jadi di dalamnya ada bentuk segi 4 yang berbentuk jajar genjang. Belah ketupat ya. Itu akan banyak banget di dalamnya. Itu adalah nested if. Nah, ini tadi yang bisa contohkan. If ada if else-nya. If ada if else-nya. Nggak pakai elif Mister, boleh if dan else. Iya boleh, nggak apa-apa. If itu ada 3. If doang, if elif, satunya lagi if elif else. Atau if else. Yang ada else-nya. Jadi hanya ada 3 bentuk. Nggak boleh elif doang, nggak boleh else doang. Yang boleh if doang boleh. Tapi kalau else doang dan elif doang itu nggak boleh. Kalau elif itu harus ada pasangannya if. Kalau else itu harus ada pasangannya if juga. Elif itu opsional kalau di dalam else. Oke, udah semuanya. Ini adalah beberapa contoh operator logic yang tadi udah kita sempat review juga di soal yang bintang 1, and dan or. Hati-hati. Nah, ini tadi bentuk if, elif dan else-nya. Ini yang if biasa. Kemudian ini ada if else. Satu lagi ada yang if elif tadi yang Mister contohkan.
Oke. Nah, ini operator bersarang. Oke, sepertinya udah semua ya. Apakah ada yang tertinggal? Oke, kalau nggak ada lagi, ada yang mau ditanyakan nggak? Sepertinya udah clear semua materinya. Aman? Oke, sekarang kita masuk ke platform ya. Kalau nggak ada, supaya lebih terbayang lagi, silakan diklik di bagian M2P2-nya. Oke, Mister masuk ke platformnya dulu. Mana? Mister belum masuk platformnya. Oh, ini dia. Toko rekomendasi produk ya. Toko rekomendasi produk yang bagian L2 yang ini. Lesson 2 yang toko rekomendasi produk. Silakan diklik, nanti akan masuk ke bagian ini. Sudah bisa masuk semuanya? Sudah bisa masuk semuanya? Coba Mister cek dulu apakah berhasil masuk semua. Harusnya gemboknya udah kebuka ya kalau udah semua. Oke, Abel dan Ika belum masuk. Aduh, Ayla udah hampir selesai. Oke. Abel dan Ika gimana? Masih abu-abu nih gemboknya. Nggak bisa dibuka kah? Iya, tidak bisa, Kak. Coba di refresh Abel. Di F5 Oke, atau bentar. dipencet yang gambar panah melengkung tuh. Melingkar. Yang Ika juga sama di refresh juga coba. Apakah sudah? Warnanya harusnya seperti ini ya, ungu gini ya kalau berhasil. 3 iya, kok ungu sih? Biru ya, biru. Coba Mister cek lagi. Oke, Ika udah masuk. Yang Abel nih, Abel belum masuk nih. Gimana Abel? Sudah. Sudah? Oke, nice. Nah, sekarang kita akan coba bahas ya yang pertama. Oke. Nah, ada pernyataan, ide konstruksi bersarang dapat diterapkan pada operator bersyarat. Ya, tadi udah kita bahas ya, ide konstruksi bersarang ya. Operator bersyarat itu adalah apa? If, else, elif gitu ya. Berarti iya. Kemudian operator bersyarat bersarang dapat digunakan untuk mengoptimalkan pemeriksaan kondisi yang kompleks. Yes, betul. Karena contohnya kayak tadi, kita ngecek rotinya itu rasanya apa? Kan nggak cuman roti aja kan, kalau roti aja kan masih sederhana tuh bentuknya. Kita tambahkan lagi pemeriksaan bersyaratnya. Ada roti yang rasa nanas, rasa coklat dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, saat memprogram operator kondisional bersarang, aturan yang dipelajari sebelumnya untuk desain konstruksi kondisional digunakan. Ya, konstruksi kondisional digunakan. Untuk memprogram operator bersyarat bersarang, kata layanan khusus digunakan if, else, if, else. Nah, ini salah ini. Bukan else if kan? Elif. Elif itu memang kepanjangannya else if, tapi di dalam Python nggak boleh ditulis else if ya. Else if nggak boleh, bolehnya ditulis elif. Harusnya 3 ini yang benar. Apakah betul? Nah, hati-hati. Ini jebakan nih. Jangan pilih else if-nya ini true. Salah pernyataannya. Oke, clear ya? Nomor 1. Oke, sekarang yang nomor 2. Nomor 2 ngapain? Nomor 2. Loh, Mister belum share screen ininya ya. Oke. 1, 2, 3 ya. Yang bagian untuk memprogram operator bersyarat bersarang itu dia nggak boleh di checklist. Oh, ini typing. Oke, 2, 3 typing. Nomor 4. Mister tunggu di nomor 4. Ayla bisa dikerjakan di bagian bintangnya. Kalau bintangnya ada kesulitan, boleh ditanyakan ya Ayla ya. Oke.
Oke. Bentar. Minggu kemarin Ayla juga udah hampir selesai juga ya, yang bagian course-nya ya. Kalau boleh Iya, tahu Ayla sebenarnya udah sampai course ke berapa ini? Harusnya. waktu itu sekiranya sampai course 8 lebih ya, tapi karena 3 minggu nggak berturut-turut nggak ikut, akhirnya tertinggal gitu. Oh, oke oke oke. Ya, oke. Mister pikir yang udah selesai itu cuma sampai yang kemarin aja. Ini udah hampir selesai juga. Oke, gak apa. Dikerjakan dulu yang bintang ya, Ayla ya. Nanti kalau ada yang bingung gak apa ditanyain lagi. Oke, yang lainnya gimana Mister? Coba cek dulu progresnya. Apakah sudah sampai nomor 4? Mister akan tunggu di nomor 4 ya, yang lainnya. Oke, udah ada yang mau mengerjakan nomor 4 nih. Oke, Danish. Dan nomor 4. Nomor 4 itu, ntar soalnya gimana? Memperbaiki masalah. Kalau memperbaiki masalah, lihat yang sebelum-sebelumnya ya, caranya. Bisa langsung di running. Atau kalau enggak, kalau teman-teman pengen coba step by stepnya, urut, lihat cara penulisan code-nya. Kalau dia dibilang perbaiki masalah tuh biasanya penulisan code-nya itu sengaja disalahin, sengaja dikurangin, ada yang berkurang, ada yang atau berlebihan. Nah, itu dicek. Kemudian periksa logiknya yang bagian terakhir. Logiknya itu berdasarkan soal ya. Kalau di sini tuh di soalnya tuh diminta apa, nah logiknya harus sama sesuai dengan soalnya. Cek di bagian outputnya juga. Outputnya harus sama persis. Kalau nggak sama persis, nggak bakal bisa lanjut. Ini nomor 4 nih masih perbaiki bug nih. Perbaiki masalah, bukan bug. Biasanya ada error. Tuh kan ada error. Oke, nomor 5 ngapain? Masih perbaiki masalah nomor 5. Oke, ada error juga. Pasti kayak gitu. Nah, 6 dan 7 nih kayaknya. Yang mulai dari scratch. Ada yang tanya tadi? Oh, nggak ada. Oke, Mister mau cek progres dulu. Oke, udah nomor 4 semua ya. Wih, Hazel, Hisham, dan Ika. Masih typing-typing. Abel. Oke, untuk teman-teman kalau mau share screen silakan supaya Mister juga bisa lihat. Kalau nggak ada ini ya, permasalahan dengan bandwidthnya atau internet di rumah, supaya Mister bisa cek juga. Ya, ini sampai mana? Ya, kok nggak bisa masuk? Oke, apakah sudah masuk ke nomor 4 semuanya? Yang typing udah semua? Oh, Hisham dan Hazel, adakah kesulitan? Di typingnya ada yang error? Oh ya, di typing kalau teman-teman menemukan nggak bisa di enter atau nggak bisa diketik, di refresh aja ya teman-teman ya. Kadang memang seperti itu. Di refresh dulu, baru nanti dia akan muncul. Akan bisa diketik ulang lagi, seperti biasa. Suara Mister masih kedengaran jelas nggak? Halo, tes. Untuk selamat Iya, gimana? Danish? Ada yang mau ditanyakan? Nomor berapa? Oh, nomor 4. Oke, kita akan coba bahas nomor 4 ya. Sebentar, nomor 4. Oke, sebagian besar udah masuk ke nomor 4. Kita akan coba bahas ke yang nomor 4 sekarang. Oke, nomor 4-nya mana? Nomor 4. Ini dia. Oke. Yang pertama kita cek dulu tulisannya, penulisan code-nya ya. Ini udah jelas ada errornya juga ketika kita running. Nah, ini hati-hati ini. Ini ada if
ada if, ada else, ada else. Ingat ya, if itu kayak else itu pasangannya harus ada if. Nah, else itu nggak bisa di dalam ada dua else gini. Ini kan kalau sejajar ini kan ada dua else berarti kan ada if, else, else. Itu nggak bisa, nggak boleh. Else itu cuma ada satu. Berarti kemungkinannya ini penulisannya adalah maksudnya saat penjualannya itu sama dengan yes, maka yang akan muncul dia akan memasukkan kategori lagi. Nah, pemasukan kategori ini kita lihat kodenya hanya ada dua spasi nih. Ini akan bermasalah dengan indentasi. Makanya di sini disebutnya apa? An indent does not match. Ya, karena di baris ketiga ini yang kurang. Delete sekali, tab satu kali. Nah, kemudian selanjutnya ini dimasukkan ke dalam kok delete sekali. Enggak perlu di tab ya, maksud Mister salah-salah. Tadi kan gini posisinya. Hati-hati, ini di delete aja. Karena kita akan masukkan sebagai code-nya untuk yang penjualan. Jangan dalam bentuk indentasi kayak gini tadi ya. Karena nggak sesuai, nggak match. Nih, balik lagi mana? Ini. Kemudian di dalam kategori ini, pengennya nanti akan menyeleksi lagi. Kategorinya apa, kan gitu. Apakah permen atau selain dari permen. Oke. Dapat ya, kondisionalnya dulu nih. Kemudian yang ketiga di else ini berarti dia artinya pasangan dari yang if yang pertama. Ini kita mundurin, kita blok, kita tahan shift, pencet tab sekali. Dia akan mundur. Langsung dua-duanya. Kalau ini di tab sekali, dia akan dua-duanya juga maju. Kalau ingin mundur, tahan shift, pencet tab sekali. Secara struktur, kalau udah kayak gini, if else-nya udah bener nih. Else harus ada if. Else harus ada if. Dan di dalam conditional statement, itu else-nya cuma satu. Nggak boleh lebih. Nah, sekarang kita cek mengenai tulisannya. Strukturnya udah dapet, tulisannya. Bagian penjualan ini udah bener ya, meskipun nggak ada spasinya. Boleh kayak gini juga nggak apa-apa, tapi biasanya kita gunakan best practice-nya aja. Supaya terbiasa, rapi, dan mudah dibaca. Ini tambah lagi spasi, kemudian yang bagian penjualannya juga udah bener. Conditional statement ini ekspresinya menggunakan operator equal. Jadi dia sama dengannya ada dua. Ada titik duanya. Nah, sekarang yang selanjutnya baris ketiga. Inputnya juga udah oke. Kemudian ada hint-nya terkait dengan kategorinya. Yang keempat. Nah, ini hati-hati. Ini operatornya itu operator assignment. Kalau komparator itu sama dengan. Kalau mau sama dengan. Nah, sekarang sebelum itu kita cek dulu di soal maunya apa nih. Kategorinya adalah permen, maka jelly buah seharga 200 koin. Oke, berarti ini sama dengan ya. Kemudian yang selanjutnya untuk kategori lainnya, jus lingonberry. Nah, oke. Sekarang else-nya kasih tanda titik 2. Strukturnya ingat ya, ini juga sama. Struktur 2. Struktur titik 2 sama yang ini. Penulisan kodenya. Strukturnya udah bener, tinggal penulisannya. Ini tadi udah kita benerin. Sekarang yang terakhir di nomor 8. Else-nya. Jika pembeli tidak menginginkan barang untuk promosi, maka program dengan sopan mengucapkan selamat tinggal. Beritahu kami jika Anda berubah pikiran. Berarti kan kalau jawabannya no. Kan pembeli tidak menginginkan barang. Berarti penjualannya yang no. Makanya di sini tadi Mister mundurin. Yang awalnya tadi maju di sini, Mister mundurin. Kenapa? Karena logiknya itu mintanya yang no itu akan muncul seperti ini. Selain itu, secara struktur juga salah. Kalau kita buat seperti ini, else-nya akan ada 2. Ini tetap error, coba lihat ya. Bad input, kenapa? Karena else-nya nggak boleh ada 2. Nah, kebetulan aja ini bener nih, pas di logiknya. Sejalan. Oke, sampai sini kebayang? Ini kalau di running pakai ini. Pakai yang checklist aja. No. Nah, beritahu kami jika Anda berubah pikiran. Pas sama beritahu kami jika Anda berubah pikiran. Oke, kalau yes,
Masukkan kategori permen jelly buah seharga 200 koin. Sama jelly buah seharga 200 koin. Oke. Nah, sekarang sebentar. Oh, ini mintanya iya nih. Ini kok iya ini? Wah, hati-hati ya. Ini ya. Salah. Yang ini. Ya. Permen. Oke. Hati-hati di bagian outputnya bukan yes. Strukturnya dia udah bener. Kalau dari ketentuan soalnya salah, dia juga salah ya teman-teman ya. Hati-hati. Kalau manusianya paham ya, yes dengan ya itu beda sama bukan beda. Tapi kalau di sistem nggak boleh, harus sama persis. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Udah clear? Coba Mister cek dulu. Mana progresnya? Oke, ada yang bertanya? Oh, gimana Hisham? Ada yang mau ditanyakan? Halo Hisham? Halo? Halo, tes? Error. Oke, coba Mister cek dulu. Oke, punya Hisham. Mana Hisham? Sebentar, Mister masuk dulu. Hisham. Oke, errornya di baris keempat. Di situ dinyatakan ada an indent does not match. Yang tadi Mister sampaikan itu karena di bagian baris ketiga itu dispasi 2 kali. Harusnya kategori itu di baris ketiga itu delete aja. Dia masuknya cukup 1 kali tab. Yang tadi Mister contohkan di sini tadi. Tadi kan bentuknya kayak gini nih. Ya kan di soal. Nah, ini nih kalau di dalam Python setelah kita membuat fungsi if itu harus ada indentasi 1 tab aja, nggak boleh. Nih kalau di enter tuh kan 1 kali tab aja. Nggak boleh ada 2 lagi tambahan kayak di kategori ini. Makanya hapus saja nih. Jadi jadikan 1 tab aja, Hisham. Habis itu coba running lagi. Di baris ketiganya ya, kategorinya di delete. Kan ada 2 baris. Ada unindent itu artinya baris kedua, baris yang di atasnya atau baris yang bersangkutan itu ada permasalahan terkait dengan indentasi. Oke, sudah clear Hisamnya di sana? Coba lagi. Apakah masih bermasalah? Mana yang punya Hisam tadi? Oh, yang ini kan. Oke, coba dicek lagi teman-teman yang nomor 4-nya. Kode aman. Kode aman semuanya? Oke, nice. Nah, sekarang nomor 5 ya. Nomor 5 itu juga mencoba untuk memperbaiki masalah. 2011. Oke, sama-sama Isyam. Oh, Juno ada nomor 4-nya. Kenapa bugnya? Coba cek ya. Oke. Juno di situ sebenarnya bukan bug Juno. Jadi itu Juno mungkin salah di bagian outputnya sama seleksinya. Di bagian di mana soal tas panelnya yang diminta itu iya Juno, bukan yes. Coba diganti dulu, disesuaikan. Kalau di bahasa Inggrisnya kan yes ya, apa yang dipunyanya code-nya.
Dia pakai bahasa Inggris, yes. Nah, kalau yang di outputnya, kalau Juno buka di bagian tas panel, itu ada pilihannya apakah Anda ingin produk dijual? Ya, pakai ini bahasa Indonesia ternyata. Jadi yang yes-nya ganti tulisannya ya. Nah, kemudian setelah itu yang pertama. Yang kedua, itu coba cek di bagian baris ke-9. Kita cek dulu. Itu baris ke-9 Juno menggunakan 2 tab. Setelah else, itu cukup 1 kali tab aja Juno. Jadi delete aja di bagian baris ke-9-nya. Printnya itu di delete. Maksudnya dimundurin ke belakang 1 kali tab. Jadi cukup 1 kali tab dari pojok kiri. Jangan lebih. Udah? Sekarang kalau udah coba di running. Mana punya Juno? Nah, punya Juno tadi. Apakah sudah solve belum? Sudah aman? Coba Mister coba izin live dulu sebentar ya. Ini kayaknya ada permasalahan jaringan ya punya Mister. Nanti Mister akan coba masuk lagi sebentar ya. Oke. Suara Mister kedengaran jelas nggak ya? Tadi jaringan Mister merah banget. Sekarang coba Mister masuk lagi ke toko rekomendasi produk. Oke. Sekarang Mister mau back ke sini. Sudah aman Juno? Oke, nice. Nah, sekarang yang nomor 5 ya. Nomor 5. Nomor 5 mana? Ntar kita habis nomor 5 kita coba ke yang soal berikutnya ya. Udah 2015. Gak berasa ya. Cepat banget. Oke, yang nomor 5 sama kasusnya. Perbaiki masalah. Hati-hati. Sama kayak yang nomor 4 tadi. Nomor 4 tadi. Caranya. Lihat juga soalnya, lihat juga cara penulisan code-nya, bagaimana membuat ekspresinya benar atau salah, aturan bentuk code-nya. Setelah if ada ekspresi, kemudian ada titik 2. Itu wajib ya. Kemudian di bawah if-nya, di bawah conditional statement-nya, itu harus indentasi 1 tab. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Tuh aturannya. Coba. Aturannya. Oke. Dan ini sudah lanjut.
Oke, udah bisa semua? Aman? Gak ada yang bertanya nih, kayaknya aman nih. Semoga ya. Coba bisa cek dulu. Kalau udah aman berarti udah kebayang nih. Oke. Sepertinya masih ini ya, masih apa kesulitannya di nomor 5? Coba. Masih bingung ya? Oke, kita coba ya. Kita coba pelan-pelan. Di bagian kelima ini, kita di sini kita coba baca dari ketentuannya dulu biar nggak terlalu biar ceritanya runtut. Di sini kita ingin memasukkan kategori dulu nih. Di bagian langsung dari kebun. Ini ada kategorinya. Sebentar. Masuk ke bagian kategori dulu. Nah, setelah kita masuk di bagian input ini, udah benar sesuai dengan output di sini yang ada di dalam task panel. Kemudian kita pastikan variabel kategori ini akan menyimpan input yang ada di sini dan membandingkan dengan sayuran hijau. Ingat komparatornya kalau dia sayuran hijau, nah di sini ya. Jika klien ingin membeli hijau, maksudnya sayuran hijau ya, dari 100 koin dan harga lebih tinggi, maka cobalah campuran salad. Berarti kita buat dulu komparatornya, dibenerin. Sama dengannya ada 2, nggak boleh ya, ini artinya assignment. Sama dengan dapat kita sayuran hijau, baru dia input harga kan? Nah di sini contohnya sayuran hijau, baru dia masukkan harganya, harga maksimumnya berapa. Kita lihat di sini indentasinya udah bener, sekali satu tab, ya kan? Atau 4 kali spasi, 1, 2, 3, 4. Berarti udah aman. Selanjutnya kita akan menyeleksi sesuai dengan ketentuan ini. Jika klien ingin membeli sayuran hijau dari 100 koin dan harga lebih tinggi, maka cobalah campuran salad. Kalau di sini harga 50, dia cobalah berbagai macam bawang dan peterseli. Berarti maksudnya lebih besar daripada 100 ya. Berarti dia ini masuknya di bagian lebih besarnya udah oke. Strukturnya juga udah bener, penulisannya ada titik 2-nya, dan ini komennya. Udah oke. Nah sekarang jika klien ingin membeli sayuran dengan harga kurang dari 100 koin, maka cobalah berbagai macam bawang dan peterseli. Berarti ini kan else-nya. Ya kan? Yang ini. Cobalah berbagai macam bawang dan peterseli. Berarti else ini bukan punyanya ini. Punyanya yang ini. Ya kan? Karena ini ada tulisannya nih. Jika kalian ingin membeli sayuran dengan harga kurang dari 100 koin. Berarti selain dari ini kan? Berarti ini dimasukin satu tab kayak gini. Nah, supaya dua-duanya bisa langsung, kita blok aja. Else-nya kita blok. Kita blok sampai terakhir. Kemudian kita tab sekali. Set. Udah jadi else-nya. Kemudian yang terakhir. Jika pelanggan tidak ingin membeli sayuran hijau, berarti yang ini kan, tidak beli sayuran hijau. Dibilangnya bagaimana dengan ubi jalar. Nah, ini dia. Pas, ini punyanya else-nya yang untuk pernyataan yang di baris kedua atau conditional statement-nya yang kedua.
Jadi ini ada nested if di bagian baris keduanya, yaitu if dan else-nya. Sementara ini adalah else untuk yang bagian if di baris keduanya. Sekarang kita coba cek dulu. Betul apa salah? Sayuran hijau. Harga maksimum 50. Oh, not supported between instances of string and integer. Apa ini penyebabnya? Sampai sini semua udah? Oh, masih bad input. Hati-hati yang bad input masihan. Berarti ada yang penulisannya kurang tepat. Hati-hati dengan bad input. Nah, kalau yang udah unsupported berarti bad inputnya udah hilang ya. Not supported. Oke. Not supported itu terjadi karena apa? Kita membandingkan string dengan integer. Ingat aturan untuk komparator? Komparator berlaku untuk number. Kondisi input ini defaultnya adalah string. Jadi, kita perlu konversi dulu integer bentuk string dari inputnya. Nah, sekarang kita running lagi. Sayuran hijau. Hijau. Astagfirullahaladzim. Ini udah benar sih. Tuh, kita coba ini dulu. Yang sayuran hijau benar. Sayuran hijau. Nah, kita bandingkan 50. Ini tadi string, kita konversi ke dalam integer, kemudian dibandingkan dengan 100. Cobalah berbagai macam. Nah, benar ya, sesuai dengan outputnya. Nah, ini udah hijau. Yang lainnya udah clear semuanya? Abel gimana? Oke, nice. Abel udah clear. Kanavaro gimana? Harga max-nya hati-hati dikonversi dulu ya. Harga max-nya dikonvert ke dalam integer. Yang ini juga, yang Danis. Oh, Danis sudah masuk ke nomor 7. Oke, nice. Oke, udah selesai juga. Yang Juno, Yumna gimana Yumna? Oke, nice. Hisham. Hisham aman Hisham? Coba Mister cek dulu semuanya biar terlihat. Aman ya? Oke, nice. Oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke aduh, 2 menit lagi. Aduh, 2 menit lagi jam setengah 9. Oke, kita masuk ke yang course yang kedua dulu ya. Teman-teman hold dulu. 6 dan 7 dibuat PR. Coba nanti dikerjakan di rumah. Nanti kalau ada yang bingung, konsepnya sama seperti di di level keempat sama 5-nya. Teman-teman bisa lihat lagi code-nya untuk mempelajari untuk mengerjakan bagian nomor 6 dan 7. Nah, sekarang teman-teman balik lagi ke bagian course-nya. Kita coba intip-intip dulu di bagian yang toko rekomendasi nomor 4. Salah. Nomor 6. Nomor 4, nomor 6 sih. Oh, nomor 4. Maaf. Nomor 4 yang toko rekomendasi. Yang di lesson 2 ya. Silakan diklik, nanti munculnya seperti yang ini. Kita cek apakah ada yang berbeda soalnya. Oke, yang teori-teori dulu kita kerjakan ya. Silakan masuk ke bagian yang nomor 4, nanti akan muncul seperti ini. Kita akan coba kerjakan dulu yang teori-teorinya. Ini ada error atau yang tidak ada error. Oke, error ini maksudnya yang betul-betul salah ya, penulisannya salah. Itu pasti itu akan jadi error. Jadi udah literal error. Sekarang yang pertama nih, if price sama dengan price 2, maka print sale. Udah aman ya, penulisannya komparatornya udah bener, ada titik 2-nya, ada operator if-nya juga. Else-nya pun juga sama, dia dipasangkan dengan if. Berarti udah aman, nggak ada error nih. Yang pertama. Kemudian yang kedua. Sebentar, teman-teman udah pada masuk belum yang pertama? Coba cek. Oke, Syam udah masuk, berarti yang lainnya udah oke ya. Mister refresh dulu. Apakah yang lainnya gemboknya udah kebuka? Oke, nice. Nah, sekarang Mister lanjutin. Yang kedua, if money dikurangi total sama dengan 0. Nah, komparatornya nih. Komparatornya kurang 1 sama dengan. Pasti error.
Kalau ini assignment namanya, bukan komparator. Yang ketiga, if time lebih kecil daripada 12, titik 2 sama print promo. Aman. Time ini variabel dibandingkan dengan angka 12. Oke, tidak ada error. Ini agak kecil nih. If price sama dengan price 2, print sekian, print something ini, elif price ini price 3, titik 2, new promo, else-nya. Oh, ini sampai if, elif, dan else-nya. Aturannya udah bener ya. If sama elif-nya ada ekspresinya, sementara else-nya nggak pakai ekspresi. Oke, nice. Udah betul. Di bagian ini nggak ada error. Apalagi yang ke ini. If time lebih besar daripada 10, if time lebih kecil daripada 12, print cell. Strukturnya bener, tapi penulisannya nggak ada titik 2-nya nih. Dia ada error. Nggak boleh. Harus ada titik 2 kayak gini. Oke. If time sama dengan string 10, maka dia promo. Nah, ini benar nih. Nggak ada yang salah. Komparatornya oke, kemudian penulisannya juga udah oke. Kita taruh sini. Harusnya kayak gini nih. Ada 1, 2 yang error, yang lainnya tidak ada error. Coba. Oke. Jadi yang bagian sini. Ya, betul. Oke. Nggak bisa di scroll. Ini ya, ada 4 yang sebelah kanan, yang kiri ada 2. Sepertinya nggak ada yang ini ya, nggak ada yang baru ya untuk bentuk soalnya. Bentuk soalnya masih seperti yang dibahas oleh kita tadi bersama-sama. Coba dilanjutin dulu. Yang nomor 2-nya apa nih? Oh, bukan teori, bukan juga code. Oh, nomor 3 juga bukan code. Nomor 4 lagi code-nya. Nomor 4 ini kalau Mister lihat juga gak ada yang berbeda dengan sebelumnya. Oke. Yes. Paling di bagian 5 dan 6-nya ya sama menggunakan typing from scratch ininya ngodingnya dari awal. Oke, Mister coba cek dulu apakah ada yang sudah nomor 4. Oke, nice. Nomor 4 sudah ada yang masuk. Juno. Coba dikerjakan nomor 4 ya. Mister mau cek nih. Harusnya nomor 4 clear karena itu sudah sebelumnya pernah dikerjakan. Ya, persis sih enggak ya. Cuman mirip seperti yang sebelum-sebelumnya. Karena kondisinya masih memperbaiki kesalahan nih. Kuncinya ada di yang tadi Mister sampaikan. Penulisan, struktur, logiknya, habis itu sama komparatornya ya. Operator komparatornya itu harus sesuai. Benar. Mister coba cek. Abel nomor 4 aman. Oke, lagi on proses. Cannavaro. Oke, nomor 4. Finish nomor 4.
Oke, coba di running Danish. Apakah masih ada bad input atau ada yang nggak sesuai dengan logiknya? Juno nomor 4. Oke, lagi on progress juga. Yumna nomor 4. Hati-hati ya. Tipsnya hintsnya yang masih Mister sarankan yang tadi. Cek penulisannya, cek logiknya. Jangan sampai tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh task panelnya. Oke, coba Mister cek dulu apakah ada yang berhasil. Yap, ada yang bertanya, silakan. Denish. Untuk nomor 4, Iya. tujuannya untuk Tujuannya ada di bagian task tujuannya panelnya. itu Hmm? ya, tujuannya itu kayak untuk jika mencapai penjualan print ini. Ya, Jika vegan print ini. yes. Dalam semua kasus lain print ini kayak gitu. Benar banget. Oke, Oke, kebayang ya? kebayang. Oke, coba yuk, coba. Nomor 4 sebenarnya agak sederhana loh. Kalau teman-teman perhatikan. Lihat di bagian logiknya. Lihat di bagian logik, di bagian task panelnya. Yang tadi disampaikan oleh Dennis itu benar. Sebenarnya lebih sederhana daripada yang sebelumnya. Sebelumnya itu ada nested if-nya loh di dalamnya. Kompleks. Kalau ini enggak. Nah, gimana? Udah kebayang? Teman-teman yang lainnya? Ini kalau di running memang langsung bad input nih. Langsung bad input jelas. Karena yang nomor yang baris kedua maksud Mister, itu enggak sesuai penulisannya. Kurang operator, kurang tanda. Apa yuk? Coba Mister cek dulu. Udah 34. Kalau sekarang Oke, nice. Dennis dan Hisham udah ketemu ya. Sama Ayla juga udah ketemu. Oke. Nah, kalau Ayla mah udah sampai bintang pun. Oke. Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba bahas nih. Yang nomor 4. Nomor 4 ini lebih sederhana. Kenapa? Karena dia nggak ada nested if-nya sama sekali. Dia cukup satu level doang. Kenapa? Karena di dalam task panelnya, kalau teman-teman baca, dia hanya memberikan penjelasan bahwa kalau dia ternyata sesuai dengan mencapai penjualan, maka dia akan muncul yang ini nih. Apa yang namanya? Produk minggu ini dicetak, produk minggu ini anggur kismis ini kan. Kemudian kalau dia vegan, dia akan menampilkan coba asparagus dengan tahu ini ya kan. Yang terakhir, else dalam semua kasus lain itu maksudnya kasus selain yang ada di atas yang mencapai penjualan atau yang vegan selain dua kasus itu, maka diketiknya munculnya outputnya bagaimana dengan kebab. Titik. Nggak ada di dalamnya ini ada lagi pertanyaan terkait dengan seleksi dari input usernya. Berarti ini semua itu satu level. If, elif, else itu satu level. Kalau satu level nggak boleh masuk gini. Ini kan masuk-masuk nih, nggak boleh. Kita mundurin, kita blok, kita tahan, shift, tab. Tempelin ke sebelah kiri elifnya. Else-nya juga sama. Print, blok, tab, shift tab lagi. Urutannya udah bener. Strukturnya if, elif, dan else. Nah, sekarang kita lihat bagaimana penulisannya. Ini kan kurang titik 2. Hati-hati. If itu selalu diakhiri dengan titik 2. Terus kalau di dalam ekspresinya kita gunakan operator komparasi. Ini sama dengan atau tidak sama dengan dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan. Ini juga sama. Nah, ini ada tandanya yang kurang.
titik 2. Sama, else-nya juga tanda kurang titik 2. Udah. Sekarang kita coba running. Apakah ada yang salah lagi masih sister yang kelewat? Vegan. Tep. Oke. Sudah hijau. Selesai. Terbayang ya. Nah, ini kan lebih mudah nih, lebih simpel kan daripada yang sebelumnya malahan. Ada nested if-nya di dalamnya. Teman-teman harus menganalisis di dalam soalnya. Kalau ini soalnya udah cenderung lebih mudah, lebih sederhana. Nah, ntar nomor 5 mungkin nanti digabungin nih if, elif, else-nya. Di dalamnya ada if, elif, else lagi. Mungkin ya. Nah, itu nanti teman-teman coba explore dulu. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyain. Gak apa-apa. Di dalam pembelajarannya nanti kita akan coba diskusi bersama. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, udah 23.8. Cepet banget ya rasanya. Kalau ngoding nggak berasa. Atau berasa ya? Mister kadang nggak kalau ngoding udah kelewat jamnya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum Mister akhiri. Mengingat besok teman-teman juga masih harus bersekolah lagi. Waktunya untuk beristirahat. Abel gimana nomor 4? Oke, udah clear. Ayla udah clear. Hazel gimana Hazel nomor 4-nya? Kanavaro juga udah clear. Nanti tinggal nomor 5 ya, diterusin. Nomor 5. Oke, Dani sedang mengerjakan nomor 5. Juno gimana Juno? Nomor 4. Oke, udah clear juga. Yumna. Oke, mengerjakan nomor 5. Nice. Udah sampai udah lewat semua ya nomor 4 ya. Oke, nomor 4 juga udah lewat Isya. Ika gimana Ika? Nomor 4 aman? Sama Hazel? Aman nomor 4? Coba kita cek dulu. Oke, sip. Nomor 4 aman semua ya. Tinggal nanti PR-nya ada 2, tinggal 3 ya. 5 yang sekarang. Kemudian 6 dan 7 untuk yang sebelumnya. Nomor 5 hampir sama seperti nomor 4, Mister. Oke, coba Mister baca dulu. Nomor 4 itu untuk mengubah program dengan promo di happy hours. Jika pembelian dilakukan antara 20 dan 22 inklusif, maka promosi dipicu. Dan yang harus dibayar dibagi 2. Jika pembelian dilakukan di tanggal 89 inklusif, maka tidak promosi. Ketika Anda memasukkan waktu lain. Yes, sama. Sama persis. Bukan sama persis tulisan kodenya ya, strukturnya. Nggak ada nested if di dalamnya. Ini satu level aja. Karena nggak ada ketentuan lagi nih. Kok malah klik. Kalau teman-teman lihat di sini, setelah nomor 1 ini, dia nggak ada lagi kan minta input lagi untuk menyeleksi lagi filternya. Nah, ini berarti satu level semua nih. If, elif, else. Sama kayak di nomor 4. If, elif, else. Sama. Strukturnya sama. Tinggal nanti teman-teman sesuaikan dengan ketentuan filteringnya seperti apa. Atau statement ekspresinya seperti apa. Untuk yang kalimat inklusif itu artinya termasuk angka 22 ya teman-teman ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kayak gitu. Inklusif itu termasuk 22-nya. Tapi kalau eksklusif berarti 20 sampai 21 saja. 22-nya nggak ikut. Jadi hanya lebih besar, lebih kecil daripada 22. Tapi kalau dia ternyata lebih eksklusif, inklusif, maka 22-nya ada sama dengan. Berarti lebih kecil sama dengan. Oke, sip. Terbayang ya? Nomor 4. Nomor 4, sorry. Nomor 5. Yes, gimana? Danish? Ada yang mau ditanyakan? Halo, Danish. Saya punya pertanyaan lagi untuk nomor 5. Oke, nomor 5 kenapa? Mister izin untuk highlight nomor 5 ya, Danish ya. Supaya teman-teman juga bisa melihat. Ya, nomor 5, Danish ada pertanyaan apa?
Untuk em, ketika saya coba run test Mm-mm. dan bukan seperti gambar, enggak berhasil. Nggak berhasil lolos di automatic checknya. Outputnya udah sesuai. Promosinya tanda seru. Punya Dennis promosinya titik 2 itu bukan? Itu tanda seru kan? Promosi tanda seru. Total yang harus dibayar. Oke. Masih belum lolos juga. 8 dan 19 inklusif. Bentar. Ini kan yang inklusif 22 22-nya itu inklusif, 20-nya nggak inklusif. Sama, 19-nya inklusif, 8-nya nggak inklusif. Kalau Denis 8 inklusif, 19 inklusif. Inklusifnya di sini yang dimaksud cuma 19-nya aja Denis. Jadi yang 8-nya itu sama dengannya dihilangin. Nah, yang if waktunya juga sama yang 20-nya. Nah, oke, kemudian coba dilanjutin lagi. Apakah sudah cukup? Oh, saat ini jamnya jam berapa? Oh, ini nggak pakai yang 20 ya? Oke. Nggak masuk malahan. Kalau yang di sini 20-nya harusnya masuk ke sini ya. Ntar, ada tipsnya nggak di sini? Kita coba cek dulu tipsnya. Oh, ini tipsnya di sini nih. Oh, lihat kalau teman-teman bingung di bahasa Indonesia, coba lihat di bagian bahasa Inggrisnya nih. Ini lebih jelas nih. If goods are bought from 10 AM to 12 AM, berarti ini maksudnya from 10 AM sampai 12 AM-nya itu dapat semuanya. Ini kan 10 sampai 12. Jadi inklusif tadi berarti maksudnya tadi udah bener tuh yang punyanya Denis. Udah bener punyanya Denis tadi sama dengannya ada. Oke, nice. Coba buka di bagian ini aja, bahasa Inggrisnya aja. Nah, kalau di selanjutnya yang di bagian berikutnya juga sama. Nah, sekarang di bagian terakhirnya, coba lihat Denis. Di bagian 8, berarti ada yang belum tercover kan ya? Di bagian berapa berarti? Dan berapa sampai jam berapa? Karena ada yang dia harus tutup kan? Betul? Dia harus tutup itu jam berapa sampai jam berapa? Untuk yang malam, yang pagi jam berapa sampai jam berapa? Harus ditentukan di situ. Memasukkan waktu lain berarti dia masuknya coba dipisahkan berarti di antara pukul 0 sampai kalau yang tadi di contohnya tipsnya gimana tipsnya kita gunakan itu aja lebih kecil daripada 8 berarti kan inklusif ya. Kalau yang tadi inklusif 8-nya masuk berarti lebih kecil daripada 8. Kalau yang selanjutnya harus lebih besar daripada 22. Berarti if pakainya elif. Jangan pakai if aja Danish yang nomor 6 sama nomor 8. Karena nomor 6 kalau nomor 6 dan 8 ini maksudnya dia harus dipilih salah satu. Kalau if semuanya akan diperiksa satu per satu. Hati-hati. Kita coba pisahkan satu per satu seperti yang ada di tips. Waktunya ya yang pertama lebih kecil daripada 8 atau lebih besar daripada 22. Karena tadi di tipsnya itu
mintanya bentuknya code-nya seperti itu. Tapi bisa ada kemungkinan menggunakan else juga ya teman-teman ya. Kalau nggak ada ketentuan, boleh silahkan else-nya dilakukan. Tapi kalau ada ketentuan, silahkan gunakan tips dan ketentuan dulu. Kalau itu ternyata masih belum berhasil, baru kita gunakan modifikasi code yang lain. Bisa gunakan else dan sebagainya. Karena kalau pakai automatic check, kita beberapa hal harus disesuaikan. Masih belum dapat Masih juga. belum bisa. Oke, sebentar. Kita coba cek dulu. Ini berarti yang course-nya Mister kemarin. Coba cek dulu yang punya Mister. Jangan-jangan tulisannya lagi Dennis. Coba Mister cek ya. Tulisannya Dennis gimana? Promosi total yang harus dibayar. Promosi total harus dibayar. Oke, udah bener. Total yang harus dibayar tuh kan bener tulisannya. Coba cek. Total yang harus dibayar. Yes. Totalnya itu coba diganti jadi jumlah Danish. Di bagian yang ke baris ketujuh, total itu diganti jumlah yang harus dibayar. Baris ketujuh untuk yang Danish. Kan ada print, total yang harus dibayar. Itu totalnya diganti tulisannya jumlah yang harus dibayar. Halo, Denis? Suara Mister terdengar jelas? Masih kedengaran? Udah, Oke, Bang. udah. Oke, coba dicek. Oke. Udah bener strukturnya Denis, logiknya udah bener, cuman di bagian tulisan aja. Oh ya, ini sedikit revisi dari tim teknis. Untuk di bagian, oke sama-sama. Di bagian yang nomor 5, itu nomor 2 itu bukan tulisannya total yang harus dibayar ya teman-teman ya. Tapi jumlah yang harus dibayar. Oke? Nanti Mister akan coba ini screenshot supaya nanti bisa dilihat lagi di grup ya, biar nggak ada kesalahan lagi. Tadi di Dennis tadi yang dikerjakan sudah semuanya udah bener, tinggal di bagian outputnya aja. Oke, udah 20.50. Kita cukupkan dulu aja ya untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Kita akan wrap up sedikit mengenai apa yang udah kita pelajari. Hari ini udah kita belajar terkait dengan conditional statement, tetapi dengan kondisi yang nested atau bersarang, di mana kondisi ini di dalamnya ada if lagi. Sebenarnya sama yang udah kita pelajari, kita masih berkutat pada ekspresi logik. Jangan lupa ada operator di situ, kemudian ada penulisan if, else, dan elif-nya. Gunakan yang tepat, jangan sampai ada kesalahan sedikit pun, karena kalau ada kesalahan di situ akan ada bad input. Dan yang perlu diperhatikan teman-teman adalah struktur if, elif, dan else-nya itu harus tepat ya. Else hanya ada satu, nggak boleh lebih. Elif boleh banyak, tergantung kebutuhan kita. If yang harus wajib ada. Elif, elis itu, elif dan else itu nggak boleh ada tanpa adanya if. Tapi kalau if boleh berdiri sendiri ada. Oke, mungkin itu dulu yang bisa Mister sampaikan pada malam hari ini. Untuk PR-nya nanti ada di nomor 5 dan 6. Bagian nomor 5 tadi udah dikerjakan, berarti tinggal 3 lagi, 6 dan satu lagi yang di bagian nomor 2 nomor yang di course sebelumnya. Coba dikerjakan, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ke Mister lagi, boleh via WA, boleh Marsagram atau via grup. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya udah bergabung bersama Mister untuk belajar bareng bersama di modul 2 apa nih, lesson 2 terkait dengan operator bersarang untuk yang conditional statement. Kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan jam dan waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Goodbye semuanya. Happy coding.
Sama-sama Kak Navarro. Oke, sama-sama Isyam, sama-sama Yumna. Oke Hazel, sama-sama. Kalau ada yang ditanyakan, jangan sungkan untuk bertanya ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Danish. Sama-sama Ika.